Saudara, kasih saya titipkan kepada saudara semua dari tempat ini, di mana saya melayani dan menjangkau seluruh jiwa-jiwa dan murid-murid di seluruh dunia. Saya berdoa untuk saudara semua pemirsa di seluruh dunia setiap hari. Saya bawa nama-nama saudara dalam doa-doa saya. Hari ini kita memperingati Natal. Natal adalah pembuktian keajaiban Tuhan. Dalam peristiwa Natal banyak sekali keajaiban yang Tuhan berikan. Jadi kita pun percaya bahwa keajaiban Natal tidak terjadi hanya pada Natal pertama, tetapi juga di Natal saat ini, saat saudara merayakannya, yakinkan bahwa mujizat Natal pasti terjadi. Secara alamiah, mujizat Natal ini selalu terjadi di dalam segala permasalahan yang saudara hadapi, yang sulit, yang nampaknya tidak ada jalan keluar. Tapi kita bisa melihat perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi karena keajaiban Tuhan. Keajaiban Natal pertama, di mana para gembala domba, orang-orang yang sederhana, mereka bisa melihat keajaiban surga dengan mata jasmani yang dibukakan. Dan juga para orang Majus, mereka datang dari jauh dituntun oleh bintang yang berjalan membawa mereka ke arah di mana bayi itu berada. Dan juga untuk Maria, seorang perawan yang tidak pernah mengenal seorang laki, sudah mengalami keajaiban-keajaiban. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Mungkin ada di antara saudara yang menghadapi Natal dengan berkata, nggak tahulah apakah Natal ini saya bisa merayakannya kembali dengan suami yang mungkin sudah sekian lama pergi. Atau nggak tahu apakah saya bisa bersuka cita di hari Natal karena hutang saya numpuk, saya dikejar dan kolektor, saya nggak punya uang, nggak bisa beli baju baru, nggak bisa beliin anak-anak saya, bahkan makanan di meja di saat Natal sangat kering, hanya seperti biasa, seperti hari-hari biasa. Saudara percayalah, jika saudara memiliki iman, maka keajaiban Natal masih terjadi. Mungkin ada yang mengalami ketakutan karena dokter mengatakan bahwa penyakitmu parah dan kami sudah tidak bisa menangani lagi. Dan mengatakan hari-hari bahwa sebentar saja akan mati. Percayalah bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat bagi saudara. Saudara, banyak orang Kristen berdoa, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengharapkan jawaban. Terbukti pada waktu perempuan dan para jemaat berdoa untuk Petrus. Waktu di penjara, saat Petrus nongol, mereka berkata, tidak, itu malaikatnya. Nah, kita seringkali juga berdoa, tapi kita karena jawaban Tuhan itu beda dari apa yang kita harapkan, maka kita seringkali tidak mikirkan bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan. Bahwa Tuhan nongol dengan mujizat. Sebab kita hanya mengharapkannya, jawabannya terjadi dengan cara kita, dengan cara jasmani. Kita mengharapkannya, jawabannya sesuai dengan harapan kita. Padahal Tuhan ingin memberikan kepada kita dengan cara yang beda. Ada seorang raja bernama Raja Edward VIII yang sangat peduli dengan rakyatnya dan khususnya yang sangat miskin dan berkebutuhan. Suatu hari dia pergi ke sebuah desa nelayan
untuk meresmikan sebuah kapal. Dan ia mengambil kesempatan itu untuk berkunjung kepada orang yang miskin. Dia tahu bahwa orang ini sangat punya reputasi yang sangat buruk. Tapi raja itu tidak peduli. Dia berkata, aku akan menengok dia. Dia mengetuk, dan dari dalam ini orang berkata, siapa kamu? Raja berkata, aku ini rajamu. Lalu dia berpikir, gak mungkin lah, karena Raja Agung mana bisa datang ke rumah. Jangan-jangan hanya ada tetangga yang bergurau saja. Maka dia memutuskan untuk tidak buka pintu rumahnya. Raja itu kelihatan ini karena dia adalah orang yang sopan. Dia tidak masuk tanpa diizinkan. Lalu dia pergi ke tempat lain dan pergi ke rumah yang menyambut. Akhirnya orang yang miskin dan kasar itu kehilangan kesempatan untuk menerima hadiah dan kunjungan raja dan hadiah yang dibawa oleh penggawa-penggawanya. Saudara, itulah contoh dari bagaimana seringkali Tuhan datang kepada kita. Tetapi mungkin kita sibuk dengan persoalan-persoalan kita sendiri. Sibuk dengan urusan kita sendiri. Sehingga waktu Tuhan datang pun kita tidak akan menyadari bahwa itulah Tuhan yang ingin berkunjung kepada saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyamar dan dia datang kepada murid-muridnya yang datang ke Emmaus. Mereka pun tidak melihatnya bahwa itu adalah Tuhan karena sedihnya mereka. Baru setelah Tuhan memecahkan roti, baru mata mereka dibuka. Tuhan seringkali ingin mampir kepada kita. Dan dia seringkali pura-pura, saudara. Itu sebabnya kita harus tahan. Ada orang-orang yang datang dikirim Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak kita harapkan datang kepada saudara. Sebabnya saudara senantiasa waspada, jaga hati, dan milikilah kerinduan untuk dikunjungi oleh Raja dalam bentuk apapun. Dia bahkan datang kepada perempuan yang ditolak oleh society. Sebagai outcast, sebagai orang yang berdosa, sangat terkenal, hidupnya gonta-ganti suami orang yang terbuang di tengah masyarakat. Tapi dia sebagai raja, dia berusaha untuk keliling dan belok melalui jalan itu. Hanya untuk apa? Bertemu dengan seorang perempuan yang dihindari oleh banyak wanita-wanita dari desanya. Siang bolong dia datang ke sana karena dia tahu bahwa ini perempuan datang di jam 12 siang panas terik, di mana orang yang lain ngadem istirahat. Tapi dia berjeri lelah untuk itu karena dia pakai laki orang. Tuhan datang merendahkan dirinya, yang mana orang Yahudi biasanya memandang orang Samaria itu tidak lebih dari anjing. Tapi ia mendatangi wanita ini dan mulai percakapan. Percakapan dengan seorang perempuan atau bahkan perempuan yang tidak layak sama sekali dipandang oleh masyarakat. Tapi ia datang dan menyelamatkan dia. Dia menawarkan air kehidupan. Asal kita buka hati dan secara khusus di hari Natal ini, saudara, dia siap datang kalau saudara berseru dalam rupa siapa saja, dan dia datang untuk memberikan mujizat kepada saudara. Keajaiban Natal masih terjadi. Tuhan Yesus yang kita peringati kelahirannya di hari Natal ini, memang dia awalnya datang sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai Raja segala raja.
Saat saudara buka pintu hati saudara, maka dia datang menjadi raja di dalam saudara. Saat saudara memberikan kesempatan untuk dia masuk ke dalam hati saudara. Doa saya di hari Natal ini agar saudara buka hati saudara dan siap menerima keajaiban Natal. God bless you all dan selamat merayakan Natal dimanapun saudara berada. Dan kasih saya dan doa saya untuk saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Love from Surakarta, the city of President Jokowi, dan the city of Abroad community. From Balai Kota, love you.